Jadi kalau Anda, teman-teman semua, earning Shutterstock-nya itu masih pas-pasan, atau bahkan dalam setahun tuh cuman bisa payout satu kali misalnya. Kalau dulu kan $35 ya, sekarang $25 nih, jadi kecil sekali. $25 itu nek dipengke 15.000 piro yo? 350-400 ribu lah setahun. Ini jangan berkecil hati, karena saya akan coba jelasin kepada teman-teman semua, bahkan 10 sen aja ini bisa menjadi sesuatu yang besar suatu saat nanti. Maka kalau yang baru payout bisanya cuma setahun sekali, nggak usah kecil hati. Saya akan jelasin konsepnya di sini. Stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Sekarang tanggal 20, berarti udah hari ke berapa ya? 8 puasa. Saya ikut puasa yang pemerintah tanggal 12, biar cuma 29 hari. Nanti yang puasanya ikut pemerintah alasannya cuman biar dikit jumlah hari puasanya, komen di bawah ya. Jadi gini guys, Shutterstock itu kan sebenarnya saya menularkan kepada teman-teman semua nih ya. Yang namanya Shutterstock itu adalah solusi intinya. Salah satu cara itu artinya cara lain tuh banyak banget gitu ya. Salah satu cara buat kita-kita nih yang satu modalnya mepet, terus dua suka dunia fotografi, tiga kepengen cari side hustle atau passive income. Nah, ketiganya ini sangat butuh perjuangan. Kenapa begitu? Karena satu, dananya mepet. Kalau dananya mepet ya nggak usah banyak minta gitu. Terus namanya juga passive income. Kalau passive income ya harus sabar, karena passive income tuh namanya juga pasif ya. Pasif itu kan kita diem aja kita dapat duit gitu. Secara teori kalau mau income-nya gede, ya yang harus aktif gitu. Jadi kalau pasif itu harus sabar, nggak bisa buru-buru. Lalu hobi ini kan sebenarnya salah satu aktivitas yang sebenarnya adalah menghabiskan uang sebenarnya. Kita hobi traveling, uangnya kan habis. Kita hobi makan, uangnya habis buat jajan gitu. Nah ini hobi fotografi. Hobi fotografi itu kalau zaman sekarang orang pakai healing lah, orang pakai ke cafe lah segala macam. Jadi ini hobi itu adalah kebutuhan tersier sebenarnya. Nah tapi dengan berkembangnya teknologi zaman sekarang, itu hobi aja bisa dicarikan potensi atau solusi untuk mencari uang. Maka saya suka bercanda kalau di Instagram itu. Saya kebetulan suka band rock, namanya Mr. Big. Kemarin saya habis nonton yang di Jakarta. Terus saya bilang sama istri saya, ini ada konser Mr. Big di New York, Amerika, mau nggak gitu. Hitung-hitung hunting stock foto gitu. Wah, siapa yang nggak mau ke Amerika kan gitu. Jadi saya tuh kadang-kadang pencitraannya kepada ibu saya ya. Ibu saya ini ibu mertua. Jadi saya tuh orang tua tinggal satu. Beliau ini kan cukup tertutup tentang dunia bisnis, dia nggak ngerti lah gimana caranya saya cari uang tuh, udah dijelasin juga bingung gitu. Maka paling gampang itu misalnya ini saya bilang, Bu saya mau ke Bali ya. Ngapain ke Bali gitu? Hunting stock foto gitu. Bu saya mau ke Jepang ya. Ngapain? Bikin konten hunting stock foto gitu. Itu tuh sebenarnya sebuah pencitraan semata. Salah satunya untuk beliau yang memang susah dijelaskan untuk saya tuh dapat uang dari motret gitu, susah. Padahal saya udah 15 tahun. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan begini, kenapa saya kan selalu jujur kalau misalnya ditanyain, ya nggak jujur-jujur amat sih, karena kalau jujur ya berbahaya ya. Mas Bima tuh dapat berapa dari Shutterstock? Saya selalu bilang bahwa $1 per bulan gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, gimana nih orang bisa dapat $1 per bulan, terus kok bisa ke Bali, ke Singapura, ke Maladewa, ke Jepang kemarin gitu. Ini bahasa singkatnya gini guys, saya tuh bisnis fotografi udah 15 tahun. Coba teman-teman bayangin, teman-teman kerja di sebuah perusahaan, di kantor misalnya, kerja di bank, kerja di pertambangan, 15 tahun teman-teman nggak bisa generate duit, itu teman-teman kemana aja gitu. Itu pertanyaan juga buat saya. Jadi makanya kalau orang-orang yang sudah bertahan di satu industri kok lebih dari 1 dekade, itu biasanya dia sudah bisa mendapatkan sesuatu yang orang lain nggak bisa dapat. Maka
Saya udah 15 tahun jadi wedding photographer. Kalau cuman sekedar pergi ke Bali, ke Jepang segala macam gitu, terus saya nggak punya duit gitu, itu berarti selama 15 tahun ini saya kerjanya ngapain aja dan investasinya gimana gitu. Nah, kenapa saya selalu merahasiakan income saya? Karena satu, income itu berbahaya. Jadi saya membayar pajak. Cuman ya tahu sendiri lah gimana caranya bayar pajak di Indonesia itu kan kadang-kadang yang penting bayar gitu. Lalu yang kedua adalah faktor keamanan. Jadi saya nggak bisa tiba-tiba bloko itu kalau bahasa Jawanya terus terang sama kalian, saya income saya segini gitu. Nggak bisa, itu rahasia guys, itu berbahaya sekali. Maka saya sih bulan depan payout Shutterstock itu kecil loh, $28 berapa gitu, kecil banget. Teman-teman subscriber saya aja yang bahkan tahu dari Shutterstock aja, Shutterstock taunya dari saya, dari Mas Rizky, Mas Fajrul aja earningnya udah di atas saya gitu. Saya sebodoh teing, saya mah kalau misalnya mau dapat $28 saya syukuri, dapat $10 ya belum bisa payout ya. Kemarin pernah sampai 40, ya saya syukuri aja gitu. Lalu bagaimana caranya? Tadi yang namanya satu, modalnya kepepet, terus kemudian hobinya fotografi, terus pengen cari passive income. Dan setelah dicoba, ternyata teman-teman hanya mendapatkan angka minimal threshold, bahkan payoutnya cuma 1 kali setahun. Kita anggap aja nih paling jelek teman-teman, payoutnya adalah $25 atau 350-400 ribu secara pasif dalam waktu 12 bulan. Hal pertama yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua, yang namanya passive income, itu adalah sesuatu yang nggak bisa diburu-buru. Jadi, mau dicariin solusi kayak apapun, ini mesti menuntut sebuah kesabaran yang levelnya setengah dewa. Kayak misalnya gini, kalau teman-teman ngikutin saya di Instagram, pasti kan di story-story saya tuh ada chart, diagram, saham, dan lain sebagainya. Saya memang berinvestasi di saham. Jadi, kenapa saya bisa traveling kemana-mana, saya bisa menafkahi keluarga lah. Yang pertama menafkahi keluarga, istri, kemudian anak-anak, terus kemudian saya bebas hutang, saya tidak punya hutang perbankan dan hutang personal. Itu sebenarnya rahasianya adalah selama 10 tahun pertama saya motret ya, itu saya berinvestasi masuk ke hospitality. Jadi dulu guru saya di fotografi itu pernah bilang begini, Bim, lu hati-hati kalau misalnya lu motret, lu jadi seorang pekerja seni ataupun profesional, hati-hati dengan angka 1 dekade, dia bilang gitu, atau 1 dekade berikutnya, atau artinya dekade 1, dekade 2, dekade 3, lu hati-hati tuh, dia bilang gitu. Ini orang ini adalah fotografer terbaik dunia, jadi masuk ke dalam daftar 40 fotografer terbaik dunia. Terus saya tanya, terus gimana Pak gitu, lu mesti investasi gitu, kalau lu nggak investasi lu mati loh, dia bilang gitu. Jadi ini omongan-omongan orang pinggir jalan deh. Jadi omongan-omongan men stock, sama-sama cowok, sama-sama kepala rumah tangga. Dia bilang gitu, lu kalau nggak investasi, lu mati loh. Dia bilang gitu. Oke, akhirnya saya berinvestasi di villa saya di Airbnb itu. Saya mulai dari 2013 dari kamar bekas kos-kosan. Ternyata uang motret saya, karena saya berinvestasi, jadinya uang motretnya aman. Jadi saya itu nggak yang terus jadi fotografer dengan sepatu yang bermerek gitu. Enggak, terus jam tangan saya aja kemarin, saya punya jam tangan Guess, itu satu udah dari 2010, artinya sudah tahun ke-14. Itu baterainya sudah ganti sekitar 5-7 kali, strapnya sudah ganti sekitar 4 kali. Jadi jam Guess itu, zaman dulu itu harganya mahal, 14 tahun lalu sekitar 1,1 juta, itu mahal, angka segitu ya, at least buat saya sama istri. Nah, cuman sekarang ini kan banyak jam-jam yang mewah-mewah gitu. Saya akhirnya begitu saya baterainya mati, saya ganti cuman di toko emperan depan ruko apa gitu, 35.000. Strapnya putus, kalau saya ke Guess asli harganya bisa 500.000 karena dia kulit kan. Saya belinya kemarin yang terakhir 65.000 karena saya tuh sebenarnya jujur kepengen banget jam G-Shock, cuman saya menahan selama mungkin 25 tahun ya, saya belum pernah punya jam G-Shock gitu. Makanya saya pakai strap itu warnanya kuning orange gitu lah, jadi kayak norak banget gitu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah karena saya itu kayak nggak punya lifestyle, jadi ini kaos dibeliin istri saya kemarin di Bali sekitar 150 ribuan kalau nggak salah. Sendal nih, ini sendal ini harganya 40.000 di toko depan situ, ini udah 2 tahun nggak jebol-jebol gitu. Nah,
Intinya karena saya nggak punya lifestyle yang terlalu harus berlebihan, maka satu, uang fotografi saya selama 10 tahun ini aman. Dia bisa nutupin semua utang saya, perbankan dan utang personal. Lalu kemudian sekarang berapapun saya dapat uang dari motret, misalnya saya sekali motret kemarin misalnya 15 juta gitu ya, saya lagi developing Airbnb gitu, ya hampir 10 juta masuk kantong. Saya nggak punya utang kok. Jadi orang nggak punya utang tuh free man. Jadi ngebolang kemana-mana tuh kayak nggak ada yang salah gitu. Nggak punya utang, bulan depan nggak ada yang harus dicicil gitu. Lalu yang berikutnya, saya sejak 2013 itu saya bikin guest house sederhana, yang mana sehingga saya motret nggak motret saya tetap dapat uang. Teman-teman nanti nonton vlog saya bagaimana saya dapat $2.000 sebulan tanpa saya harus motret. Itu 100% bukan terus sesuatu hal yang wah ya, teman-teman juga bisa. Selama teman-teman itu kalau lagi kerja punya active income, itu siapin passive income-nya. Walaupun ketika dulu saya mulai di 2013, yang namanya kamar saya ini semalam cuma $10. Sekarang saya di Cendela punya $40 per malam, saya punya 7 kamar, dan sekarang saya punya villa lagi. Jadi sebelah tanahnya Eyang dibangun lagi gitu. Nah maka teman-teman harusnya punya satu konsep ya. Bisa nggak saya sekarang, kemarin Januari saya ke Jepang sama istri saya berdua. Terus tahun depan saya mau ngajak anak saya berempat, jadi kita total berenam mau ke Jepang lagi. Lalu ada beberapa kursus, ada beberapa business trip. Minggu ini saya mau ke Bali, terus habis itu masih ada ke Bandung, masih ada ke Jakarta segala macam. Jadi saya selalu aktif melakukan aktivitas perjalanan. Bisa nggak saya melakukan itu dengan kayak oke ke Bali 3 hari lagi gitu, kalau misalnya saya nggak investasi? Nggak bisa guys. Fotografer itu punya durasi waktu kerja, artinya kita ini kan kayak semacam seniman ya. Maka seniman itu, teman-teman lihat deh artis-artis di Indonesia, mau ada yang sinetron, dia singer atau apapun. Makanya saya salut tuh kayak ada band Slang, Gigi, Dewa 19, itu tuh udah dari zaman saya kecil loh, artinya udah mungkin udah dekade ketiga ya. Dia masih punya duit aja tuh hebat tuh, itu manajemennya hebat. Nah maka kalau saya nggak hati-hati, ini saya bisa kejerumus ke sebuah jurang kemelaratan yang membuat saya yang wah Bima tuh keren, fotografer, mungkin kayak fotografi gearsnya keren-keren. Cuman kalau misalnya tiba-tiba saya melarat, sama aja. Di bisnis itu sederhana kok, just show me your money, udah gitu aja gitu. Kalau misalnya kita hubungan kekeluargaan nih, kita ada istri, ada anak-anak, ada ibu, ada bapak, orang tua lah nanti. Itu tuh kalau mereka sudah tua, terus mereka sudah post power syndrome, itu tuh sederhana. Kalau anaknya nggak bisa ngasih duit ya kasihan mereka gitu. Makanya buat saya sih, saya nggak ada masalah sih, saya mau motret wedding. Anggaplah kemarin saya 12 tahun lah overall ya, efektif di wedding. Terus kemudian saya dikatakan, atau misalnya saya menyadari bahwa saya sudah tidak laku lagi motret wedding, saya harus bikin sebuah investment. Nah, maka ketika saya moving nih dari fotografer wedding ke fotografer stock, kemudian saya di sini bikin konten-konten seperti ini ada investasi sebenarnya yang saya kerjakan. Nah, lalu bagaimana dengan yang harganya tadi cuma $25 per tahun? Nah, kita sekarang mikir gini, kembali ke awal, bahwa yang namanya investasi itu nggak bisa cepat guys, ini lama sekali. Maka daripada teman-teman yang tadinya punya handphone kok tidak produktif, artinya teman-teman 0 rupiah, handphonenya keren-keren, beli iPhone 14, beli 13 Pro Max, beli Samsung yang S Ultra segala macam. Kalau teman-teman kaya sih nggak apa-apa, cuma masalahnya di zaman sekarang nih banyak orang-orang flexing cuman dengan kayak aku punya gadget ini biar kelihatan kalau aku lagi traveling keren. Ya kalau bisa generate duit, kalau nggak bisa generate duit mati aja yang kayak begitu. Itu cuman kayak gaya-gayaan doang gitu. Maka ini gimana caranya teman-teman kayak punya satu pelarian, atau misalnya punya satu niat ya. Ketika teman-teman punya handphone, ketika teman-teman punya kamera mirrorless, ini sederhana nih, kamera sama lensanya mahalan lensanya ya. Jadi ini body only-nya 2 juta. Ini saya copot nih. Cuman ini lensanya yang mahal. Lensanya 22 mili. Ini sekarang ya 1,9 juta ada. Cuman kalau yang teman-teman browsing yang baru sampai 3,5 juta masih ada. Bayangin aja ini 2 juta second. Ini bisa second bisa sampai 1,9, 1/4, sampai range-nya sampai 3,5 juta. Bahkan lensa ini kayak udah discontinue kalau nggak salah ya. Jadi kayak ya siapa yang mau jual? Kalau saya sih nggak bakal mau jual ini. Lensanya gila nih, cakep banget. Nah, ini barang-barang sederhana seperti ini tuh bisa digunakan untuk mencari uang. Walaupun awal-awal tahun pertama misalnya teman-teman
Saya tahun pertama sih 2 kali payout ya, bayangin cuman kayak 70 sampai 80 dolar setahun gitu. Cuman 80 dolar setahun itu 1 juta loh guys. 1 juta itu secara pasif loh, yang tadinya saya tuh nggak bisa generate apapun, yang tadinya mungkin teman-teman juga nggak bisa generate apapun. Dari yang tadinya 0 rupiah, kemudian mendapatkan 25 dolar pertama, which is around, anggaplah misalnya 400 ribu. Ini duit loh. Saya suka update di Instagram. Kenapa saya selalu bersyukur ketika saya bisa dapat 400 ribu dalam waktu 1 tahun, tapi orang lain nggak bisa bersyukur. Ini angka cukupnya beda. Jadi karena saya nggak punya hutang, jadi mau 10 ribu aja saya syukuri gitu. Satu, saya nggak punya hutang, baik perbankan sama pribadi. Yang kedua, saya pernah bangkrut, minus 200-an juta. Nanti teman-teman nonton tuh, gimana cara saya nutup utang 200 juta dalam waktu 4 tahun. Nanti teman-teman nonton. Udah dimarah-marahin lah, wah nggak karuan lah, gue ambiar uripe. Nah, tapi dengan begitu, saya bisa mensyukuri berapapun yang saya dapat. Mau setahun sekali payout, 25 dolar saya syukuri. Mau setahun 10 kali payout saya syukuri. Mau setahun 5 kali payout saya syukuri buat saya. Karena ketika kita, teman-teman nggak punya utang, itu mau 10 ribu rupiah aja jadi duit guys. Mana ada yang komen, utang ya dibayar, kalau nggak utang nggak semangat kerja. Ya nggak apa-apa loh, saya nggak menyalahkan itu. Cuman karena saya pernah hutang, saya pernah juga menjadi orang tidak punya hutang. Nah, bagi saya pribadi, ini enak yang kedua, nggak punya hutang. Jadi saya mau ke Bali besok, ada kakak saya udah 2 tahun kayaknya nggak ketemu sama anaknya gitu. Saya telepon tadi malam, Mbak, mau nggak ikut ke Bali gitu, nengokin si ini gitu, anaknya gitu. Mau gitu. Jadi saya ke Bali bertiga, saya, istri saya, sama kakak saya gitu. Jadi kitanya juga sambil kerja, kita juga bisa sambil ngajak keluarga untuk kayak nengokin anaknya yang udah mungkin setahun sampai 2 tahun mungkin nggak pernah ketemu. Jadi sekali lagi, siapapun teman-teman, bahkan mungkin teman-teman yang belum bisa mencapai 25 dolar dalam 1 tahun, teman-teman baru laku 1, teman-teman baru laku 2, itu nggak usah kecil hati. Saya mau kasih share, mau kasih tips ke teman-teman semua. Ketika teman-teman earningnya belum banyak, itu satu alasan pertama nih, ini jangan dinego ya, karena ya kalau earningnya masih kecil nggak punya hak untuk menego. Mohon maaf. Ini satu, biasanya stok fotonya belum sampai 1000. Saya ngomong dengan beberapa temen ya, memang ada yang 1000 stok foto juga nggak dapat daily sales juga ada, tapi ada yang 500 stok sudah dapat daily sales ada. Cuman gini lah, saya ngomong jeleknya aja. Kalau teman-teman stoknya belum sampai 1000, itu teman-teman belum bisa ngerasain nikmatnya dapat passive income. Nah, dari stok 1 sampai stok 1000, ini kayak seleksi alam nih. Siapa yang kuat? Saya nggak tahu. Apakah teman-teman kuat? Saya juga nggak ngerti. Karena banyak orang yang masuk ke channel YouTube saya cuma kayak kepengen besok pagi dapat duit, besok pagi dapat duit. Konsepnya passive income, mau dapat duit besok pagi dari Hong Kong, nggak bisa. Jadi teman-teman harus sabar. Tapi dengan begitu, kalau misalnya teman-teman baru dapat satu download, 2 download, itu stoknya kurang banyak. Coba sampai 1000, nanti teman-teman ngerasain deh bedanya apa. Lalu yang kedua, yang berikutnya, ini saya ngomong hal teknikal ya. Coba itu deskripsi sama kata kuncinya jangan ngaco. Jadi bener-bener precisely. Kayak kemarin saya bikin vlog 2 minggu pulang dari Jepang, foto saya laku. Kenapa bisa laku cepat? Karena deskripsi sama kata kuncinya relevan. Jadi kalau teman-teman tulis itu, misalnya bingung nih cara nulis deskripsi kan, saya selalu terima pertanyaan tuh, Mas saya bingung nulis deskripsinya kayak gimana gitu. Guys, zaman sekarang tuh nulis deskripsi kata kunci tuh nyontek aja, udah nggak usah susah-susah. Teman-teman mau nyontek karya saya boleh, teman-teman mau nyontek karya fotografer lain boleh, uang saya aja nyontek gitu. Karena kalau nggak nyontek kita nggak dapat referensi. Cuman saran saya, nyontek plek-ketiplek itu kayak kita nyuri uang dia, itu nggak mungkin bisa. Maka solusinya adalah contek dimodifikasi sesuai dengan karya kita. Nah, 1 ditambahin stok fotonya sampai 1000. Yang kedua, deskripsi sama kata kuncinya itu dibetulin, dibikin semakin relevan. Yang ketiga, doa guys. Terserah teman-teman agamanya apa, terserah. Doa. Karena kalau nggak doa, yang nggak dapat. Ini yang ngasih duit bukan Shutterstock yang ngasih duit tuh. Ini bahasa orang alim nih. Ini Tuhan tuh ngasih duit lewat Shutterstock ngasih duit ke kita. Ini gitu. Jadi tetap doa. Jadi jangan nggak dianggap apa ya serius. Saya nggak ngerti sih teman-teman religius apa enggak. Cuman pendidikan saya dari kecil ya memang
ya sholat udah gitu aja, yang sana seminggu sekali ngaji udah gitu. Jadi sebenarnya sederhana seorang muslim, cuman artinya saya dituntut untuk ketika saya pengen sesuatu saya harus berdoa gitu. Di akhir setelah saya usaha saya harus berdoa. Nah, teman-teman bebas kok. Teman-teman mau belajar lewat channel teman-teman saya boleh, teman-teman mau lewat channel YouTube saya juga boleh. Kalau teman-teman mau gratisan nonton YouTube ini, saya punya hampir 900, sekarang mungkin hampir 1000 video yang 80% membahas tentang fotografi, yang 20% tentang investasi saya di Airbnb. Teman-teman nonton tuh. Cari yang Airbnb ada. Nah, kalau teman-teman kepengen gratis nih, teman-teman nggak punya modal, nggak punya alatnya cuma handphone, mau belajar juga kepengen yang gratisan, teman-teman nonton YouTube saya. Udah, itu tuh sudah lebih dari cukup. Cuman bagaimana saya menyikapi dengan teman-teman yang punya uang, tapi kepengen belajar lebih komprehensif. Itu ada, teman-teman bisa buka e-book saya, nanti link downloadnya di bawah, atau teman-teman join e-course saya. Itu udah saya compile, jadi kayak 900 video saya pepetin jadi kayak mungkin beberapa ratus lembar atau beberapa puluh lembar e-book, atau kemudian saya compile menjadi, kalau yang e-course saya ini 18 video, jadi teman-teman lebih komprehensif. Cuma masalah teman-teman mau pilih yang mana silahkan aja gitu. Jadi gears nih. Ini kalau masih baru, masih newbie lah, kalau dulu bahasa internet marketing tuh newbie itu orang-orang yang baru gitu ya. Nggak usah yang mahal-mahal lah. Teman-teman punyanya handphone, pakai handphone. Ini kamera Canon EOS M10 boleh dipakai. Punyanya M6, M3, M5, M100 silahkan dipakai. Teman-teman punyanya Fujifilm X100, X-T100, apapun lah, terserah lah. Mau punya Lumix lah, Canon GX, apalah terserah teman-teman, pakai aja gitu. Jadi nggak usah kayak, saya habis nonton vlognya Mas Bima, terus kemudian saya akan beli kamera. Tar dulu, stop. Nggak usah kebanyakan gaya, nggak usah kebanyakan ngoyo, nggak usah kebanyakan investasi dulu alat di depan. Jadi teman-teman fokus aja sama active income-nya. Teman-teman jadi karyawan ya sudah 9 to 5 sana kerjain, setiap tanggal 25 atau tanggal 1 terima gaji. Cuman yang menjadikan beda, teman-teman sekarang setiap hari itu mulai hunting stok foto. Nanti misalnya hunting stok foto setiap hari 1 disubmit, ditolak, nggak apa-apa, besok lagi 1 lagi submit, keterima. Jadi makanya saya sih tipsnya, kalau dulu saya tuh sehari bisa 10-15 foto selama 3 bulan berturut-turut. Nah, saya pecah telur pertama kali tuh dapat sales pertama kali di stok ke 70-an dah kayak gitu. Nah, semua gear saya ada di bawah. Jadi semua gear saya pastikan ini adalah gears yang, ini kita ngomong bahasa fotografi ya. Jadi level angkanya itu kan relatif. Cuman saya bisa bilang bahwa yang namanya Canon EOS M10 sama semua peralatan yang ada di link di bawah itu adalah peralatan second dan murahan. Ada yang baru kayak nih, clip on saya kayak gini nih. Ini lavalier nih sekitar 200-300 ribu, ini baru ya. Cuman kayak kamera kayak gini-gini nih, ini second semua. Jadi ya kalau berkarya masih earningnya masih dikit ya second aja gitu, nggak usah yang harus baru ya. Kalau teman-teman punya duit nggak apa-apa loh ya, tapi silakanlah, monggo lah. Tapi teman-teman cek link di bawah. Kalau teman-teman beli lewat link saya di bawah, saya ucapin terima kasih. Saya Shopee Affiliate Partner, jadi saya akan dapat komisi kecil. Teman-teman nggak perlu bayar lebih mahal atau enggak, yang ngasih duit itu Shopee. Jadi teman-teman mau beli kebutuhan dapur misalnya, tapi kepengen ngasih saya duit bentuk apresiasi, itu teman-teman beli aja lewat Shopee di bawah. Saya dapat kemarin dari 500 perak, 1000 rupiah. Saya syukuri teman-teman, serius saya. Terima kasih. Tapi teman-teman mau beli dari tempat lain juga boleh, nggak apa-apa, santai aja gitu, nggak usah feeling bad gitu lah. Oke, ini begitu. Saya matur nuwun teman-teman nih, hari ini vlognya cukup panjang, cuman artinya berapapun jumlahnya tetap investasikan. Jadi kalau misalnya teman-teman dapatnya $25, ya investasiin. Kan sekarang bisa tuh beli emas ke mana gitu ya, ke platform-platform, terus habis itu teman-teman dapat beli emas online gitu, nggak apa-apa kan. Emas sekarang harganya naik loh, mau nggak mau teman-teman, emas tuh sangat liquid. Teman-teman butuh duit hari ini, cairin hari ini. Dan saya udah buktiin, saya beli emas di platform gitu, itu saya butuh duit besok pagi, saya cairin loh, tengah malam jam 12 emasnya cair, besok pagi saya malam itu juga mau ke ATM bisa kok. Jadi investasi, teman-teman jangan pernah merasa sombong, merasa sudah punya duit. Berapapun gajinya teman-teman, kita bicara angka mungkin dari kata-kata UMR sampai yang mungkin kerjanya di kota besar dengan harga 30-40 juta sebulan. Jangan pernah terlena dengan active income. Teman-teman lakukan sesuatu yang teman-teman merasa teman-teman suka, tapi lakukan sejak dini, walaupun teman-teman pensiunnya masih 20 tahun lagi ke depan. Begitu, matur nuwun, stay tune. Habis ini persiapan ke Bali dulu. Sampai ketemu di video berikutnya besok pagi. Mudah-mudahan saya nge-vlognya ada di Bali.